moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Lestari. Saya sedang bersama Bapak Eka selaku guru bimbingan konseling di SMA Negeri 5 sekaligus narasumber yang akan kami wawancarai. Baiklah Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak mengenai kurikulum Merdeka ini? Ya, alhamdulillah sih kurikulum Merdeka ini emang berbeda dengan kurikulum K13 ya, lebih titik fokus pada siswa gitu, lebih dalam lagi pendalamannya sehingga perkembangan untuk kurikulum berbeda dengan K13. K13 dengan kurikulum Merdeka sebenarnya hampir sama-sama, nggak ada perubahan-perubahan nama, ada yang lainnya. Cuma untuk kurikulum Merdeka lebih ada proyek P5-nya ya, membedakannya di situ. Dan ada proyek P5 untuk pembentukan karakter, sementara di K13 belum ada. Jadi kalau di sini plusnya di kurikulum Merdeka ada proyek P5 yang membentuk karakter remaja atau karakter sekolah. Di setiap sekolah tuh punya andil sesuai dengan fase-fasenya. Dan di sini kan kita termasuk alhamdulillah sekolah penggerak ya, salah satu sekolah penggerak. Program-program dari sekolah penggerak untuk mendukung kurikulum Merdeka udah sangat jelas ada nyatanya dengan ada proyek-proyek P5. Nah, ke depan lebih cenderungnya alangkah baiknya proyek P5 itu lebih kolaborasi sama siswa. Selama ini kan proyek dari P5 itu sendiri dari guru gitu. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya ada dari baik siswa atau dari OSIS itu kolaborasi dengan program-program P5 untuk lebih menunjukkan karakter siswa tersebut lebih ada gitu, lebih muncul gitu. Itu sih. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak rasakan selama diberlangsungkannya kurikulum Merdeka ini? Ya, kalau kurikulum Merdeka sebenarnya kalau dijalankan secara ini sangat membentuk karakter remaja lebih benar-benar merdeka dalam tanda kutip pembelajarannya dengan kondisi sesuai dengan gaya belajar. Cuman proses gaya belajar siswa itu sendiri ada setiap fase ada sedikit ritme gitu kalau saya lihat ya, karena ada guru juga pembelajaran perubahan gaya belajar itu tidak dipakai tetapi seharusnya dipakai, balik-balik ke siswa dan gurunya menggunakan fase-fase gaya belajar. Yang kedua itu ada peminatan pembelajaran ya, peminatan mapel ya. Karena mapel itu sendiri pada ketika mau kelas 2 dari kelas fase E dan fase F itu ada perubahan di fase F, sehingga pembelajaran itu lebih cenderung ke fase semi kuliahan gitu. Nah, sehingga siswa lebih tahu arah tujuannya kemana. Kalau yang kurikulum lama kan nggak tahu tuh IPA IPS doang, tapi cenderungnya peminatan mapel semi kuliah nggak ada. Jadi kemajuan dari kurikulum Merdeka sekarang sangat lebih baik dari sebelumnya. Itu sih. Pertanyaan ketiga, apa yang Bapak sukai selama diberlangsungkannya kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka tuh yang suka itu dari ada dua sih, proyek P5 dengan konsep peminatan mapel ya, sehingga proyek pertama proyek P5 itu sendiri sebenarnya kalau benar-benar jadi jalan sesuai dengan prosedur yang kita buat bersama itu sebenarnya bisa membentuk karakter siswa itu sendiri waktu pembelajaran jam, sehingga siswa juga bisa mengekspresi apa yang dia suka, apa yang dia bakat dan minatnya muncul gitu kan. Sehingga kalau dalam P5 itu sendiri pembentukan karakter itu ada tempat di mana mereka merefleksi pembelajaran berdiferensiasi dari konsep pembelajaran P5 sendiri, apakah dia bentuk bela negara atau yang lain, atau akan misalnya kewirausahaan dan yang lainnya. Sehingga pembelajaran mereka bukan hanya di segi mapel tetapi ada juga di segi P5 itu sendiri terbentuk karakter. Yang kedua, peminatan mapel itu justru bentuk semi kuliahan gitu nanti. Mudah-mudahan dengan adanya peminatan mapel berunjuk ada komik-komiknya nanti, sehingga jelas siswa itu mau kemana, tidak lagi di kelas 3-nya membingungkan mau kemana dia nantinya. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ya, sudah sama-sama bersedia menjadi narasumber kami kali ini. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum. Sekarang saya lagi bersama Bapak Haris yang akan saya wawancarai. Jadi menurut Bapak, sebagai pandangan Bapak, apa pendapat Bapak tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ya, kalau menurut Bapak, karena Bapak sudah tahu bagaimana kurikulum Merdeka itu sangat baik, karena menurut Bapak nih ya, sangat baik, siswa bisa lebih mandiri karena sebelum-sebelumnya tidak ada materi yang bisa disampaikan melalui kelima. Sekarang kan di kurikulum Merdeka ada kelima yang membuat siswa tersebut bisa mengekspresikan apa yang dia dapat selama
pembelajaran berlangsung. Jadi kalau menurut Bapak, kalau itu selain itu untuk perkembangan dunia pendidikan itu sangat mendukung dan Bapak sangat suka dan kurikulum itu. Baik, terima kasih Bapak. Sudah cukup. Terima kasih Bapak. Baiklah, sekarang saya sedang bersama salah satu narasumber yang bernama Rika. Saya dari kelas 10-7. Baiklah, kita langsung saja mulai pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Anda mengenai kurikulum merdeka? Pendapat saya sendiri tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sendiri adalah kurikulum yang haruskan siswa itu lebih giat belajar dibandingkan guru yang lebih giat menjelaskan. Jadi pada kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang membuat siswa lebih eksplor dalam pembelajaran, seperti mereka lebih suka mempresentasikan dibandingkan dijelaskan materi oleh guru, sehingga mungkin kemampuan public speaking dan juga kemampuan siswa untuk mengelola internet sebagai salah satu media pembelajaran lebih ditonjolkan lagi pada kurikulum ini. Nah, lanjut ke yang kedua, apa hal yang paling Anda sukai dari diberlakukannya kurikulum merdeka? Kalau hal yang condong saya sukai adalah kreativitas siswa di sini sangat dimainkan ya. Contohnya seperti ada kegiatan P5. Kegiatan P5 ini kan kegiatan yang mengharuskan siswa untuk membuat suatu kreativitas atau karya seni. Nah, karya seni ini adalah hasil dari pemikiran siswa itu sendiri, dan menurut saya kegiatan tersebut sangat seru dan bisa melatih kewirausahaan seperti yang telah dilakukan oleh kita sebelumnya pada semester yang lalu. Baik, pertanyaan ketiga, apa saja perubahan yang Anda rasakan dalam diri Anda setelah mengikuti kurikulum merdeka? Pada saat saya beralih dari kurikulum K13 ke kurikulum merdeka, yang jelas pada saat SMP K13 dan SMA kurikulum merdeka, pada saat SMP saya kurang dalam presentasi, maksudnya dalam artian kurang untuk memberikan pendapat, masih sulit, atau menjawab pertanyaan yang secara logika masih sulit dianalogikan. Tapi dengan adanya presentasi terus-menerus dari kurikulum merdeka ini, saya bisa lebih kritis lagi dalam berpikir dan mempresentasikan atau menjelaskan sesuatu. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang bernama Najla Heten Kamjaya dari kelas 10. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai kurikulum merdeka? Kalau menurut saya kurikulum merdeka itu ada sisi positif dan sisi negatif. Kalau sisi positifnya, siswa dapat lebih kerjasama satu sama lain yang mana dapat mempererat hubungan dengan kakak-kakak yang pengen belajar. Jadi makin ada kalau sisi negatifnya, gimana ya, menurut saya kurikulum merdeka ini kan mengulangi buku baru juga. Nah, di kurikulum materinya nggak sama kurikulum umumnya, jadi siswa istirahat jadinya tergantikan sama buku. Pertanyaan kedua, apa hal yang paling Anda sukai dari diberlakukannya kurikulum merdeka? Kalau saya suka kurikulum merdeka itu dia lebih ke praktek daripada teori, jadi lebih menyenangkan juga, kita lebih bisa berkreasi. Pertanyaan ketiga, apa saja perubahan yang Anda rasakan dalam diri Anda setelah mengikuti kurikulum? Saya merasa hubungan saya dengan teman-teman saya makin dekat. Terus saya juga merasa bahwa kreativitas saya bertambah dikarenakan adanya praktek-praktek, misalnya seperti membuat baju masak makanan, baju, kerajinan. Terima kasih. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber kami, yaitu Saya Afgan Gansu Kurniawan dari 10-4. Baik, langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai kurikulum merdeka? Menurut saya kurikulum merdeka bagus sih. Apalagi kan ini memang program yang sering dibenahi oleh pemerintah. Baik, pertanyaan kedua, apa hal yang paling Anda sukai dari diberlakukannya kurikulum merdeka? Kalau yang disukai mungkin cuma sedikit ya. Mungkin paling pas persiapan proyeknya aja saya sukai, karena banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terus kerjasama. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kapan Anda mulai merasakan pengaruh dari kurikulum merdeka? Kalau dibilang merasakan pengaruh sih pada saat SMA ya, karena
memang baru dapat belajar kurikulum merdeka pada saat kelas 10. Baik, Afgan, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama.